Oke, abis tadi kita ngebahas tentang enzim, sekarang kita bakalan ngebahas tentang rangkaian reaksi dalam metabolisme. Jadi metabolisme itu reaksinya kebagi jadi dua nih. Yang pertama namanya adalah katabolisme, terus yang kedua namanya adalah anabolisme. Yang katabolisme ini biasanya disebut juga dengan istilah disasimilasi, asimilasi. Sementara itu yang anabolisme, kebalikannya dari yang katabolisme, biasa disebut dengan istilah asimilasi. Oke, sekarang ciri-cirinya apa nih? Kalau yang katabolisme gimana? Terus kalau yang anabolisme gimana? Kalau yang katabolisme, cirinya yang pertama adalah, ini itu adalah merupakan reaksi penguraian dari senyawa kompleks jadi senyawa yang sederhana. Sementara itu, untuk yang anabolisme, sebaliknya dari yang katabolisme, dia ini reaksi pembentukan senyawa yang sederhana jadi senyawa kompleks. Oke, pokoknya biar gampang kamu ingatnya katabolisme sama anabolisme itu saling bertolak belakang atau saling berkebalikan, oke? Terus sekarang masuk ke cirinya yang kedua. Kalau yang katabolisme, dia ini reaksi membebaskan energi. Biasanya disebut juga dengan reaksi eksoterm. Sementara itu yang anabolisme, sebaliknya dari yang katabolisme, justru dia ini adalah reaksi yang membutuhkan energi. Biasanya disebut dengan istilah reaksi endoterm. Oke, sekarang contohnya apa nih? Contohnya kalau yang katabolisme adalah respirasi aerob. Yaitu reaksi antara glukosa sama oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, reaksi ini membebaskan energi dalam bentuk ATP. Oke. Sementara itu yang anabolisme contohnya adalah reaksi fotosintesis. Fotosintesis di mana bentuk reaksinya adalah karbon dioksida ditambah dengan uap air di mana reaksi ini membutuhkan energi. Energi ini dalam bentuk ATP menghasilkan glukosa ditambah dengan oksigen. Oke? Ngerti kan? Antara katabolisme sama anabolisme itu adalah berkebalikan. Di mana kedua reaksi ini merupakan bagian dari rangkaian reaksi dalam proses metabolisme. Tadi kan udah dijelasin kalau salah satu rangkaian reaksi dalam metabolisme itu adalah katabolisme. Di mana contoh dari katabolisme itu adalah respirasi aerob. Nah, reaksi dari respirasi aerob itu kan glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air dan membebaskan ATP atau energi. Nah, tahapan-tahapan dari respirasi aerob ini sebenarnya kayak gini. Pertama, proses yang terjadi itu adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadinya adalah pada sitoplasma atau sitosol. Reaksi pas di glikolisis itu adalah penguraian glukosa untuk jadi 2 NADH ditambah dengan 2 asam pirufat ditambah dengan 2 ATP. Jadi pertama di tahap glikolisis dihasilin 2 ATP. Nah, dari proses glikolisis ini, asam pirufat ini bakalan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua yang namanya adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Di tahap ini, 2 asam pirufat itu bakalan direaksiin lagi menghasilkan 2 molekul asetil-CoA ditambah 2 NADH dan 2 molekul karbon dioksida. Nah, buat yang dekarboksilasi oksidatif, ini terjadinya adalah di matriks mitokondria.
Oke. Terus, tahap selanjutnya dari respirasi aerob, tadi kan terakhir dekarboksilasi oksidatif. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga, namanya adalah tahap siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini biasanya disebut juga dengan istilah siklus asam trikarboksilat. Oke. Nah, terus sekarang si siklus Krebs ini nih terjadinya adalah di bagian matriks dari mitokondria. Reaksinya kayak gini. Jadi 2 asetil-CoA yang dihasilin dari dekarboksilasi oksidatif itu masuk ke reaksi ini. Terus dia bakal diubah jadi 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 karbon dioksida dan 2 ATP. Oke. Tahap terakhir dari respirasi aerob namanya adalah transfer elektron. Pada transfer elektron ini ada oksigen atau O2 yang fungsinya adalah sebagai akseptor dari ion H+ yang berasal dari NADH sama dari FADH2. Nah, dalam reaksi ini, 1 NADH itu bakal ngebebasin 3 ATP, sementara itu 1 FADH2 bakal ngebebasin 2 ATP. Jadi kalau dihitung-hitung nih di total-total dari seluruh reaksi respirasi aerob, jumlah NADH yang dihasilin itu 10 NADH. Jadi yang bakal dibebasin adalah 30 ATP. Terus jumlah FADH-nya ada 2 FADH2 yang bakal dibebasin jadinya berapa? 2 kali 2, 4 ATP. Jadi total dari sini yang dihasilin adalah 34 ATP. Oke. Sementara itu, ion H+ yang diterima sama oksigen di reaksi ini, maksudnya di tahapan ini, yaitu di tahapan transfer elektron, bakal diubah jadi uap air, oke? Jadi kalau kita review, reaksi respirasi aerob itu kan glukosa ditambah sama oksigen bakal ngehasilin karbon dioksida, uap air, sama ATP. Nah, yang glukosa ini dia udah masuk dari pas tahap glikolisis, yaitu tahap pertama dari respirasi aerob. Sementara itu yang oksigen, dia ini baru masuk di tahap terakhir dari respirasi aerob, yaitu pada tahap transfer elektron. Sementara itu, hasil reaksinya yang karbon dioksida ini, dia ini dihasilin dari tahap dekarboksilasi oksidatif sama dari siklus Krebs, ya kan? Sementara itu yang uap air dihasilin di tahap terakhir yaitu transfer elektron. Terus yang ATP, yang ini tuh dihasilin di beberapa tahap. 2 ATP dihasilin di tahap glikolisis. Terus 2 ATP dihasilin di tahap siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat. Dan 34 ATP dihasilin di tahap transfer elektron. Jadi total ATP yang dihasilin untuk proses respirasi aerob ini semuanya ada 2 tambah 2 tambah 34 jadi 38 ATP. Oke.